kembali lagi di channel ini. Dan untuk minggu ini aku punya 4 berita. Dan tak perlu menunggu waktu lama lagi, ayo kita langsung lanjut ke beritanya. Let's go! Victon baru saja comeback pada tanggal 18 kemarin dengan album barunya, Chronograph. Menariknya, agensi Victon membuat inovasi baru dengan memperkenalkan album yang diklaim ramah lingkungan, yaitu album digital. Aku masih ingat berita yang viral beberapa saat lalu tentang album K-pop. Ada sebagian penggemar yang mass buying album dan setelahnya album-album tersebut entah dibuang atau disumbangkan ke tempat-tempat yang sebenarnya tidak memerlukannya, seperti panti asuhan. Tujuan mass buying itu dari pengamatanku ada 3. Pertama, untuk punya kesempatan lebih besar untuk masuk fansign. Kedua, untuk berburu photocard. Dan ketiga, memang pure untuk membantu idola mereka untuk urusan charting, music show wins, penghargaan akhir tahun, dan ya untuk popularitas idola pada umumnya. Nah, orang-orang yang mass buying ini bisa saja salah satunya, kombinasi 2, atau malah ketiganya sekaligus. Tapi yang pasti pada akhirnya, sebagian besar dari album ini akan terbuang sia-sia. Aku masih ingat artikel lama tentang panti asuhan yang mengeluh karena sumbangan yang mereka dapatkan bukanlah kebutuhan sehari-hari seperti makanan atau pakaian, melainkan album musik idola. Salah satu user situs komunitas Korsel yang mengaku kalau ayahnya adalah pengurus panti asuhan, dan seperti dikutip dari Koreabu, dia bilang, "Aku kesal dengan fans K-pop yang mendonasikan album-album yang mereka beli dengan tujuan agar mereka bisa masuk fan meeting atau supaya grup mereka bisa memecahkan rekor. Yang kau lakukan itu bukanlah donasi, kau hanya membuang sampahmu kepada kami." Mass buying ini emang udah jadi masalah sejak lama sebenarnya, dan dinilai tidak ramah lingkungan karena menyia-nyiakan kertas. Nah, untuk solusi masalah kemubaziran ini, agensi Victon, IST Entertainment, memberikan pilihan kepada fandom Victon Alice untuk membeli album fisik atau album digital. Untuk album digital, penggemar bisa mengakses isi album fisik seperti lagu, foto, dan video dalam aplikasi OneText. Dan untuk photocardnya, yang tentu saja menjadi tujuan utama banyak penggemar K-pop, akan dikirimkan dalam bentuk fisik kepada pembeli album tersebut. Photocard memang punya tempat spesial di kalangan komunitas K-pop. Banyak penggemar yang tak segan mengeluarkan banyak uang untuk foto bias mereka. All K-pop mencatat photocard Jungkook BTS sebagai photocard yang paling mahal, yaitu 3.213 US dollar, atau kalau dirupiahkan sebesar 46 juta sekian. Walau aku sendiri bukan kolektor PC, aku bisa paham sih perasaan orang-orang yang pengen koleksi PC. Karena untuk kesenangan pribadi, dan pasti rasanya senang banget bisa ngoleksi PC biasnya secara lengkap. Rasanya seperti itulah buku koleksi stiker Naruto atau Digimon pas SD dulu, yang katanya kalau ngelengkapin bisa menang PS2 DLL. Tapi sampai aku lulus SD nggak pernah aku lihat ada yang menang. Dulu walau jauh di dasar hati aku tahu ini sia-sia, ngabisin uang saku beli stikernya, aku tetap senang pas berhasil dapat stiker yang belum kupunya sebelumnya. Apa mungkin sejak itulah nafsu ngegacaku terbentuk. Ya intinya aku nggak punya masalah dengan kolektor PC, mau semahal apapun harga jualnya, karena itu urusan mereka dan pembelinya. Tapi ya dengan album digital ini kita bisa menghindari pemborosan kertas yang merupakan isu utamanya. Jadi ide yang bagus dari IST Entertainment, dan mungkin saja hal ini akan dinormalisasikan oleh industri K-pop di masa depan. IGN melaporkan kalau series The Cuphead Show akan segera ditayangkan di Netflix, tepatnya pada tanggal 18 Februari nanti. Buat yang nggak tahu, series ini berasal dari game buatan studio MDHR yang dirilis pada tahun 2017 lalu. Cuphead ini punya tampilan visual dan animasi game yang menurutku menarik sekali, mengingatkanku pada kartun-kartun awal Amerika Serikat. Game ini bergenre run and gun, di mana pemain harus menggerakkan karakter Cuphead dalam platform 2D untuk melawan berbagai musuh dan boss. Dan menurutku yang paling kusuka dari game ini itu karena unsur patternnya, walau emang pattern itu umum di video game. Kamu harus bisa menyesuaikan diri dengan pattern musuh dan boss, dan kadang kamu gak bakalan bisa menang dalam sekali coba. Tapi harus berulang-ulang sampai ya kau paham pattern pergerakan musuh untuk menang. Nah, untuk series kartunnya sendiri, kulihat mereka tetap setia dengan gaya kartun originalnya. Dan walau animasinya sudah lebih smooth karena emang teknologi sekarang lebih maju, tapi sentuhan old schoolnya tetap ada. Cerita season 1-nya ini sendiri berpusat pada petualangan karakter Cuphead dan saudaranya Mugman.
dan katanya nanti akan terdiri atas 10 episode. Ditunggu perilisannya. Kabar terbaru untuk EXO-L. Chen EXO kini sudah jadi bagian dari keluarga berencana. 2 anak lebih baik. Maaf nggak lucu emang. Chen menikahi istrinya pada bulan Januari 2020 lalu. Gak kerasa ya udah 2 tahun. Waktu kok berasa cepat banget. Mungkin karena pandemi juga. Anyway, 3 bulan setelah pernikahan, anak perempuan mereka lahir. Itu adalah anak pertama mereka. Lalu terakhir bulan November tahun 2021, kita mendapat kabar kalau istrinya Chen hamil lagi dengan anak kedua mereka. Dan sekarang dilansir dari Exports News, anak keduanya sudah lahir. Chen sendiri saat ini masih menjalankan masa wamilnya yang dimulai pada bulan Oktober 2020 lalu. Dan jadwalnya sih akan selesai pada akhir April nanti. Selamat untuk Chen sekeluarga. Baru saja terjadi keajaiban saudara-saudari. Posisi lagu Let It Go di Billboard Hot 100 digeser oleh lagu animasi Encanto, yaitu We Don't Talk About Bruno. Ya, menurutku itu gila banget, karena rasanya sudah jadi pengetahuan umum kalau lagu Let It Go itu gede banget impactnya. Karena pada masa viralnya itu, tahun 2013-2015, lagu ini diputar hampir di semua media di seluruh dunia. Pokoknya frenzy-nya tuh sampai di skala global, sampai banyak orang muak ngedengarnya, karena lagu ini emang diputar berulang-ulang. Lagu animasi Frozen ini sempat mencapai posisi tertinggi di Billboard Hot 100 pada peringkat 5 pada bulan April tahun 2014 lalu. Nah, lagu We Don't Talk About Bruno ini berhasil menduduki posisi keempat dengan 29 juta stream dan 8.000 download. Aku pribadi belum nonton Encanto, cuma pernah lihat beberapa cuplikan video di YouTube karena muncul mulu di page rekomendasi. Terus aku juga sering dengar kalau katanya animasinya bagus. Cuma belum ada mood nonton aja. Terus pas aku lihat tweetan ini, aku ngecek MV-nya di YouTube. Videonya terakhir aku lihat sudah mencapai 105 juta penayangan di channel YouTube Disney Music Vivo. Dan menurutku emang lagunya bagus, punya vibe Broadway musikal gitu. Liriknya juga menarik dan komedik. Dapat menyampaikan cerita dengan gaya yang ringan tapi tetap bermakna. Ya pantas aja disukai banyak orang. Dan aku bisa lihat kenapa orang dewasa juga menyukai lagu ini dan tidak terbatas pada anak-anak saja. Animasinya juga menurutku khas kartun animasi modernnya yang bergaya 3D dan menggunakan CGI. Overall, aku suka lagunya dan ya bikin penasaran tentang filmnya. Mungkin akan ku tonton nanti. Sekali lagi selamat untuk film animasi Encanto dan orang-orang di baliknya untuk kesuksesan lagu ini. Demikian berita untuk minggu ini, semoga menghibur, bermanfaat, dan informatif. Terima kasih banyak atas perhatiannya, like dan subscribe jika berkenan, dan kita akan bertemu lagi Senin depan. Bye-bye!